Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Indah Pertiwi dari kelas Komunikasi Data dan Jaringan R04. Saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama yaitu, saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dan dalam kaitannya dengan komunikasi data. Jaringan komputer yaitu sekelompok perangkat komunikasi yang saling terhubung. Pada tahun 1960-an, Invented Research Project Agency atau yang disingkat dengan ARPA mengemukakan pendapatnya untuk tertarik menemukan cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Lalu pada tahun 1967, ARPA mempresentasikan ide-idenya yang disebut dengan ARPANET. Isinya ialah komputer host dari produksi yang berbeda akan terpasang ke komputer khusus, disebut dengan prosesor pesan interface atau IMP. Lalu pada tahun 1969, ARPANET menjadi kenyataan. 4 not dari berbagai universitas yang berbeda terhubung melalui IMP sehingga membentuk sebuah jaringan. Dengan bantuan Network Control Protocol atau yang disingkat dengan NSP, menyediakan komunikasi antara host. Selanjutnya pada tahun 1972, Vince Cerf dan Bob Kahn berkolaborasi yang disebut dengan Internet Project 1. Selanjutnya pada tahun 1973, makalah Cerf dan Kahn yaitu tentang transmisi kontrol protokol atau yang disingkat TCP, yang termasuk konsep-konsep di dalamnya seperti enkapsulasi, data graph, dan fungsi gateway. Selanjutnya setelah itu pihak berwenang membagi TCP menjadi 2 protokol, yaitu dengan protokol kontrol transmisi TCP dan Internet Working Protocol yang disebut dengan IP. Lalu pada era 80-an ditandai dengan kedatangan komputer pribadi yang pertama, penciptaan internet, pemasangan tumpukan TCP dan IP pada semua node, dan kedatangan standar teknologi LAN pertama. Selanjutnya pada era 90-an ditandai dengan kejadian penting, yaitu lahirnya World Wide Web. Internet pertama kali diluncurkan ke publik, berkembangnya web browser serta wifi. Dan yang terakhir yaitu internet yang kita rasakan pada saat ini. Sangat banyak jaringan internet yang luas dan lokal, menghubungkan perangkat dengan stasiun switching. Terbagi atas 4 penyedia layanan, yaitu pertama penyedia layanan internet internasional, yaitu menghubungkan antar negara. Yang kedua penyedia layanan internet nasional, terhubung satu sama lain oleh stasiun switching pribadi yang disebut titik piring. Kecepatan data tinggi sampai 600 Mbps. Dan yang keempat yaitu penyedia layanan internet regional, adalah ISP yang terkecil yang terhubung ke satu atau lebih ISP nasional dengan kecepatan data yang lebih kecil. Yang keempat yaitu penyedia layanan internet lokal, menyediakan layanan langsung ke pengguna akhir seperti internet yang digunakan oleh perguruan tinggi. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multipoint. Point to point adalah menyediakan akses internet hanya melibatkan 2 perangkat. Selain dipakai oleh ISP, point to point juga digunakan oleh perusahaan yang menghubungkan 2 kantor yang jauh. Kelebihan dari point to point yaitu jaringan lebih stabil karena hanya menghubungkan akses satu dengan satu stasiun. 2. Bandwidth yang dialirkan melalui media wireless diterima penuh oleh satu stasiun. Yang ketiga, maintenance lebih mudah karena proses tuning tidak mengganggu proses yang lainnya. Yang keempat, cocok digunakan untuk jarak jauh karena memakai antena grid atau pancaran fokus untuk satu titik. Kekurangan point to point adalah biaya yang lebih mahal karena apabila ada 10 LAN, maka harus memasang 10 radio access point. Yang kedua, semakin banyak radio access point, maka ada kemungkinan tabrakan frekuensi. Yang ketiga, tidak bisa dipakai untuk mengkoneksi device dan user layaknya sebuah jaringan Wi-Fi. Selanjutnya point to multipoint, yaitu menyediakan akses internet dari satu akses point ke banyak radio stasiun. Selain yang dipakai pada infrastruktur jaringan, juga dipakai oleh jaringan Wi-Fi. Kelebihan point to multipoint yaitu hemat biaya karena satu akses
dapat menghubungkan banyak stasiun. Yang kedua, bisa diimplementasikan pada jaringan Wi-Fi untuk mengakomodir kebutuhan internet ke device dan user. Kekurangan point to multipoint yaitu kurang cocok untuk kebutuhan jarak jauh. Yang kedua, susah untuk maintenance karena apabila mengalami kerusakan pada satu titik, maka semua titik akan mengalami kerusakan. Yang ketiga, throughput kurang maksimal karena satu akses menangani banyak stasiun. Yang keempat, bandwidth akan terbagi atau tergantung banyak jumlah radio stasiun yang terkoneksi. Soal yang ketiga yaitu beri penjelasan lengkap tentang model OSI. Model OSI adalah model organisasi for standardization. Adalah kerangka kerja berlapis untuk desain sistem jaringan yang memungkinkan komunikasi antara semua jenis dari sistem komputer. Model OSI terbagi atas 7 lapisan. Yang pertama, lapisan fisik, yang bertugas untuk mengorganisasikan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membawa aliran bit melalui media fisik, berkaitan dengan spesifikasi dan mekanik dan listrik dari antarmuka dan media transmisi. Yang kedua, lapisan tautan, yaitu bertugas untuk mengubah lapisan fisik, memfasilitasi transmisi mentah menjadi tautan yang andal, dan mengawasi pengiriman paket antara dua sistem di jaringan yang sama. Yang ketiga, lapisan jaringan, bertanggung jawab atas pengiriman paket dari sumber ke tujuan yang mungkin melintasi beberapa tautan. Yang keempat, lapisan transport, bertanggung jawab atas pengiriman proses ke proses dari seluruh pesan dan memastikan bahwa seluruh pesan tiba dengan utuh dan teratur, mengawasi kontrol kesalahan dan kontrol aliran di tingkat sumber ke tujuan. Yang kelima, lapisan sesi, yaitu sebagai pengontrol dialog jaringan, membangun, memelihara, dan menyinkronkan interaksi di antara berkomunikasi sistem. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk mengontrol dialog dan sinkronisasi. Yang ke-6, lapisan presentasi, yaitu yang berkaitan dengan sintak dan semantik informasi yang dipertukarkan antara dua sistem, seperti terjemahan informasi, enskripsi dan deskripsi, serta kompresi atau mengurangi jumlah bit. Yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan ini. Ini menyediakan antarmuka pengguna dan dukungan layanan seperti surat elektronik, akses dan transfer file jarak jauh, dan sebagainya. Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara bandwidth dan spektrum. Ada 3 perbedaannya. Yang pertama yaitu melalui pengertiannya. Bandwidth yaitu merupakan tingkat maksimum transfer data dalam periode waktu, sedangkan spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi yang diatur dalam urutan. Yang kedua adalah dalam struktur pemakaian. Bandwidth berguna untuk membantu mengukur jumlah data yang dapat ditransmisikan oleh media per waktu, sedangkan spektrum yaitu membantu untuk mengidentifikasikan panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik. Yang ketiga yaitu dari segi satuan. Bandwidth menggunakan satuan bit per detik, sedangkan spektrum tidak menggunakan satuan. Yang kelima, berikan penjelasan lengkap tentang WAN atau Wide Area. Soal yang kelima yaitu berikan penjelasan lengkap tentang WAN atau Wide Area Network. Adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas, mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, serta satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 Mbps sampai 625 Mbps atau kadang-kadang lebih dari ini. Kelebihan WAN ini yaitu pertama, berbagi informasi atau file jarak jauh memungkinkan. Yang kedua, orang yang berada pada jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, jaringan mampu mencakup negara, benua, bahkan dunia. Yang keempat, transfer file jaraknya jauh bisa dilakukan dengan koneksi internet. Yang kelima, dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Yang kekurangan WAN yaitu yang pertama, biaya operasionalnya sangat mahal. Yang kedua, dalam hal pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang digunakan sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Yang
4 yaitu rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.